konon ya, itu menggunakan saluran terbuka itu lebih efisien ditinjau dari segi cepat ya. Tapi mungkin kalau di daerah lain, mungkin seperti di Afghanistan gitu ya, nah, itu apa namanya, penggunaan irigasi tertutup akan lebih ya. Seperti terus jelaskan beberapa waktu lalu, untuk irigasi yang menggunakan sistem pompa ya, menggunakan sprinkler, menggunakan ya, kemudian menggunakan energi di irrigation itu menggunakan saluran tertutup. Tapi kalau padi menggunakan saluran tertutup, saya pikir membutuhkan biaya yang besar. Bisa jadi secara investasi tidak akan masuk dari evaluasi ekonomi. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Sekarang kita fokus ke irigasi pertanian sawah dulu. Nah, ini tadi kita bicarakan tentang peta tersier. Kemudian di dalam merencanakan jaringan irigasi, kita memulai dengan membuat layout map. Ya, membuat plan. Jadi kalau kita merancang jaringan, baik irigasi, drainasi, kemudian penyediaan air minum, maka selalu kita berhadapan dengan peta. Ya, lalu berhadapan dengan peta. Nah, untuk jaringan irigasi, tahap pertama kita harus membuat layout map. Ya, kita harus membuat layout map. Di dalam layout map itu berisi tentang apa? Ini saya majukan dulu teman-teman ya. Oke. Di dalam layout map ini berisi tentang peta situasi, skema jaringan irigasi, dan skema stabilitas. Ya. Kemudian tujuan dari pembuatan skema jaringan itu adalah untuk tujuan pembuatan skema jaringan itu untuk memudahkan dalam melakukan identifikasi terhadap wilayah, terhadap jaringan irigasi, saluran irigasi, serta daerah yang diairi, mencakup luas dan debitnya. Nah, ini semuanya harus ada dalam skema jaringan irigasi. Jadi kalau kita akan merencanakan jaringan irigasi nanti, kita mulai dari membuat layout, kemudian membuat skema jaringannya. Ya. Di dalam layout map juga berisi tentang bangunan utama atau headwork, tentang saluran pembawa, kemudian tentang saluran pembuang atau drainase, ya, ada primer unit, secondary unit, dan tertiary unit. Itu harus tercakup di dalam layout map, termasuk lokasi bangunan irigasinya, sistem jaringan jalannya, daerah yang digunakan atau non irigasi areanya, ya, maupun non irigasi atau lahan yang tidak bisa digunakan untuk irigasi. Ya, misalkan dataran tinggi, rawa, ya, dan kawasan pemukiman dan lain-lain. Ini harus tampak pada layout map. Oke, terus kita lanjut. Saluran irigasi ini direncanakan dengan prinsip aliran gravitasi, sehingga informasi tentang kondisi topografi daerah irigasi harus dapat diinterpretasi dengan baik. Ya. Jadi setelah layout itu kita buat, dalam penempatan saluran irigasi ini, kita harus memperhatikan prinsip aliran gravitasi.
kita harus pandai-pandai menginterpretasikan topografi. Saluran pembawa biasanya dibuat sejajar searah dengan kontur yang akan mengalirkan air dari puncak bagian atas menuju ke bawah melalui lembah kontur. Jadi menempatkan trase dari saluran irigasi ya saluran pembawa itu harus pada punggung kontur. Nih, ya harus pada punggung kontur. Sedangkan untuk drainase itu pada lembah kontur. Jangan dibalik. Gitu ya, jangan dibalik. Nah, kemudian ini adalah general layout map, biasanya menggunakan skala 1/5000. Skema jaringan irigasi ini tidak opsional ya, karena namanya skema itu biasanya tidak berskala. Oke, kita langsung ke contoh. Ini adalah contoh layout map. Ya, contoh layout map. Di dalam layout map ini, kalau Anda lihat di sini, ini ada jaringan jalan. Ada daerah yang diakses. Daerah yang diakses ini adalah daerah yang tidak untuk irigasi. Mungkin kawasan pemukiman atau yang lain. Ya, daerah yang mungkin dikembangkan untuk irigasi itu adalah daerah yang polos. Hanya saja peta ini tidak lengkap, mestinya juga ada peta topografinya. Ya. Nah, kemudian daerah yang polos ini baru kita bagi-bagi bentuknya. Nah, kita bagi-bagi menjadi peta-peta tersier. Kalau tadi peta tersier itu kan luasnya antara 50 dan 100. Nah, benar ya? Tentu kalau di lapangan tidak semudah kita membagi kayak gitu karena banyaknya constraint, banyaknya pembatas di peta ini. Nah, setelah layout map ini jadi, ya, maka layout map itu harus kita sajikan dalam bentuk skema. Namanya skema jaringan irigasi. Ya, seperti ini. Di dalam skema itu harus lengkap, dimulai dari headworks-nya atau bangunan utamanya. Kalau ini adalah ini, yaitu bendung Kebon Agung. Jadi aliran sungai ini dibendung di sini, kemudian di bawah ini saluran primer. Ya, nama bendung ini biasanya sama dengan nama daerah itu, nama desa atau nama apa yang terkenal di daerah itu. Kalau ini kebetulan namanya Kebon Agung sehingga dinamakan Dam Kebon Agung. Ya, dinamakan Dam Kebon Agung. Kemudian dialirkan melalui saluran pertama adalah saluran primer. Nah, saluran primer ini sesuai dengan nama bendungnya. Karena damnya Kebon Agung, saluran primernya ya saluran Kebon Agung. Terkadang saluran primer itu ada yang ke arah sini dan ada yang ke arah sana. Itu ini dinamakan saluran primer Kebon Agung kiri. Ini adalah kanan. Jadi melihatnya sesuai dengan arah alirannya. Nah, kemudian saluran primer ini dibagi di sini. Maka ini membentukkan bangunan lagi. Ya, dibagi menjadi saluran sekunder kolor dan ini saluran sekunder Kebon Agung. Nama kolor ini juga diambil dari nama daerah ini. Saluran Kebon Agung ini juga diambil dari kawasan. Karena kawasannya masih berupa masih Kebon Agung ya dinamakan saluran sekunder Kebon Agung. Nah, ini bangunan bagi. Kalau misalkan di sini ada peta tersier, kemudian tidak diambilkan dari sekunder tapi diambilkan dari peta dari saluran primer, maka bangunannya adalah bangunan bagi. Paham ya? Satu peta ini itu adalah satu peta tersier. Di dalam satu peta ini kita beri nama petanya, ya. Dan ini adalah bangunan bagi tersier. Di dalam peta ini selain nama, ini ada luasnya dan ini ada kebutuhan air maksimumnya. Luas kita peroleh dari mana? Dari layout map. Ya, jadi kita hitung luasnya. Nah, kayak ini
kita hitung luasnya. Kemudian kita masukkan ke buku untuk siap-siap peta terusnya. Sedangkan ini, debit ini, luas dikalikan dengan unit kebutuhan air yang telah kita hitung pada tahap sebelumnya. Kita ambil kebutuhan air yang paling maksimum. Bahkan kita ngitung kecepolarannya kan dalam 1 tahun, kita pilih di antara itu yang maksimum, itu kita kalikan dengan ini. Itu ya. Ini namanya, nah di sini kalau memang ada bangunan-bangunan yang lain, harus kita gambarkan dan kita beri nomenklatur pertama. Ini ada nomenklaturnya. Ya. Nah ini ada BKK 3A. Ya, ini artinya bangunan bagi KK 3A. Karena nama ini adalah 3A. Ini dikasih KI berarti kiri. Kalau di sini ada lagi nanti dikasih kanan. Nah ini ya, ini KI, ini KA. Paham ya? Ini jenis skema jaringan yang lain, contoh yang lain. Dalam skema jaringan ini memang tidak berskala, tetapi legenda harus tetap ada. Ya, ini berbeda dengan ini. Syarat dari peta itu apa? Harus ada skala, harus ada legend, dan harus ada arah utara. Ya, tapi kalau skema nggak perlu. Yang penting di skema itu harus ada legend. Oke, jelas? Nah, kemudian pada masa sekarang ini kan telah berkembang teknologi, ya, teknologi berkaitan dengan pemetaan. Kalau dulu zaman saya masih kuliah atau masih di konsultan dulu merencanakan jaringan irigasi ini, kita berhadapan dengan peta-peta manual. Sekarang sudah banyak peta-peta digital yang bisa kita peroleh, baik dalam satelit, dari satelit atau dari yang lain, dari foto udara. Ya, ada sebuah teknologi yang namanya GIS. Pernah dengar nggak? Geographic Information System. Ya, ini sebenarnya bisa kita kembangkan dan kita adopt untuk perencanaan di bidang ini, bukan hanya pada irigasi, ya, pada yang lain juga. Misalkan kalau Anda ingin memetakan daerah banjir, ya, ingin memetakan daerah yang rawan longsor, ya, ingin memetakan apa saja yang menyangkut kawasan, itu bisa menggunakan teknologi GIS. Anda sudah belajar tentang AutoCAD. Untuk belajar GIS ini sebenarnya tinggal satu langkah lagi, yaitu hanya belajar tentang ArcView namanya, software-nya. Ya. Nah, penggunaannya saya ambil contoh ini. Kalau kita akan membangun sebuah jaringan irigasi, maka pertama kali kita akan membutuhkan banyak informasi. Untuk membuat jaringan yang optimal itu bagaimana jaringan irigasi? Kita membutuhkan peta. Ya. Yang pertama adalah peta dasarnya, yaitu apa? Daerah yang mungkin bisa dikembangkan untuk irigasi. Jadi prinsip GIS ini kalau di matematika itu adalah menggunakan konsep teori himpunan yang biasanya menggunakan diagram Venn. Ingat nggak? Di matematika dasar, diagram Venn tahu? Oh, teori himpunan, nah itu yang dipakai. Ya. Jadi contoh mudahnya gini. Contoh mudahnya, kalau saya akan
misalkan saja nanti, saya akan memanfaatkan GIS ini konsepnya untuk mengembangkan rumah sakit. Ya, misalkan nanti Anda sudah lulus jadi seorang engineer, Anda kemudian bisa bekerja sebagai konsultan, didatangi oleh seorang investor yang memiliki uang banyak gitu. Dia ingin menanamkan modalnya untuk membangun rumah sakit di Malang, ya, di Kota Malang. Yang pertama kali Anda pikirkan apa? Tentu akan kita bangun di mana rumah sakit itu, kan gitu kan? Apakah di Cinoyo, apakah di mana, di Living gitu ya, apakah di Gedung Kandang, atau yang lain. Jadi kalau kita punya kawasan Kota Malang besar ini, ya, maka rumah sakit itu kan bisa kita bangun di mana saja kan. Tapi yang kita inginkan tentu adalah rumah sakit yang potensial. Kalau dari kacamata investor adalah rumah sakit yang syarif. Kan gitu. Nah, berarti kalau menggunakan pendekatan GIS, kita punya peta Kota Malang. Ya. Syarat dari membangun sebuah rumah sakit itu harus dekat dengan jalan arteri. Ya, maka kita memerlukan peta yang kedua adalah peta apa? Jaringan jalan di Kota Malang. Mungkin jaringan jalannya kayak gini. Kayak gini. Gitu ya. Jaringan jalannya. Peta yang kedua. Peta yang ketiga.